Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Faqala rahimahullah, disebutkan di dalam kitabnya ada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ولهذا ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه أمكن استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة كما قيل لبعض السلف. Ada asar keterangan yang disebutkan dari sebagian salafus saleh ketika ditanya hal yasjudul qalb, apakah hati itu sujud sebagaimana jasad kita sujud dengan dahi, dengan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Apakah hati juga sujud? Beliau berkata, ay wallahi sajadatan la yarfa'u ra'sahu minha hatta yalqallaha azza wa jal. Bahwasanya tentu saja, demi Allah, ketika hati itu sudah sujud, maka dia tidak akan mengangkatkan kepalanya, artinya tidak akan lepas dari sujud tersebut sampai dia berjumpa dengan Allah SWT. Berbeda dengan badan. Badan ada batas waktu dia untuk sujud. Ketika pun dilepaskan, dia tidak akan sanggup berjam-jam atau berhari-hari untuk bisa sujud. Berbeda dengan hati. Hati itu akan senantiasa sujud kepada Allah SWT. Isyaratan ila ikhbatil qalb wa dhullihi wa khudu'ihi wa tawadhu'ihi wa inabatihi wa hudurihi ma Allah aina makan wa muraqabatihi lahu fil khala'i wal mala'. Nah, itu sebagai isyarat bahwasanya hati itu akan senantiasa tunduk, merendah, menghinakan diri, patuh, tawadhu, terus kembali kepada Allah SWT, hadir bersama Allah dimanapun dia berada, selalu merasa diawasi oleh Allah di keramaian maupun di kesendirian. Itu isyarat dari perkataan sebagian salaf ketika ditanya apakah hati juga sujud, maka beliau berkata iya, hati itu bisa sujud dan tidak akan bangkit dari sujudnya sampai berjumpa dengan Allah SWT. Artinya apa? Artinya yang dikehendaki dari seorang hamba untuk senantiasa hatinya tunduk, patuh, merendah, tawadhu, menghinakan diri kepada Allah SWT, senantiasa kembali kepada Allah SWT, senantiasa merasa diawasi Allah SWT, seperti itu. Kemudian beliau sebutkan, walamma buniyatis salatu ala khams, al-qira'atu wal-qiyamu wal-ruku' wal-sujudu wal-zikru. Kalau kita perhatikan, salat itu dibangun di atas 5 hal. Yang pertama, qira'ah. Ya kan? Salat itu kan pasti ada bacaan-bacaannya. Bacaan Al-Quran. Kemudian, qiyam. Di dalam salat itu ada berdiri. Warruku. Di dalam salat ada ruku. Wasujud. Di dalam salat ada sujud. Wadzikir. Sebagaimana di dalam salat ada zikir. Sumiyat bismi kulli wahidin min hadhil khamsi, sehingga
tidak heran kalau kita dapati sholat itu disebutkan atau dinamakan dengan salah satu dari 5 hal yang kita sebutkan tadi. Jadi sebagai perwakilannya dengan salah satu hal yang kita sebutkan. Fasumiyat qiyaman. Kadang-kadang disebutkan dengan qiyam. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 238 dan di surat Al-Muzammil ayat yang kedua, qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Di situ ada kata qum. Masdarnya qiyam. Artinya qum qiyamal laili illa qalila. Berdirilah pada malam hari kecuali sedikit. Ini kata ulama di awal disyariatkannya qiyamul lail, dan ayat ini turun sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Ya. Nah, bagi Rasulullah SAW, sholat malam ketika itu wajib. Ketika di awal-awal Islam. Nah, ini Allah perintahkan untuk bangun malam. Bangun di situ, berdiri di situ, itu sebagai isyarat sholat malam. Bukan cuma sekedar bangun malam. Bukan cuma berdiri pada malam hari. Demikian juga Allah SWT berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah menghadap kepada Allah SWT hanya untuk Allah SWT, penuh dengan kehusyuan, ketundukan kepada Allah SWT. Nah, di sini ada kata qumu, masdarnya sama, qiyaman. Artinya Allah SWT menyebutkan dengan salah satu daripada rukun sholat yang bernama qiyam sebagai pengganti nama sholat secara keseluruhan. Itu satu. Yang kedua, Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya sholat itu bisa dinamakan dengan qiraah. Qiraah. Sebagaimana Allah berfirman di surat Isra ayat 78 dan surat Muzammil ayat 20, Allah berfirman, wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan bacaan Quran pada waktu fajar. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada waktu fajar itu disaksikan oleh Allah SWT dan para malaikatnya. Nah, di situ ada Quran, qiraatan. Bagian dari bacaan di dalam sholat selain Al-Fatihah, berikut suratnya. Berikut suratnya. Maksudnya apa? Sholat subuh atau sholat fajar. Seperti itu. Kemudian Allah juga berfirman di surat Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah dari Al-Quran yang dimudahkan untuk kalian. Seperti itu. Jadi di situ yang kedua, bahwasanya kadang-kadang Allah menamakan sholat dengan Quran, dengan qiraatan. Sebagaimana di poin yang sebelumnya Allah menamakan sholat dengan qiyam. Kemudian Allah namakan sholat dengan ruku. Dan ruku kita tahu salah satu dari rukun-rukun sholat. Sebagaimana tadi, seperti itu juga. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 43, warka'u ma'arraki'in. Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya apa? Sholatlah berjamaah. Iya, Allah sebutkan ruku di sini itu maksudnya untuk diistilahkan dengan tasmiyatul ba'd. Tasmiyatul kul bil ba'd. Menamakan keseluruhan dengan sebagian anggotanya atau dengan sebagian rukunnya. Dan salah satu rukun daripada sholat itu ruku. Maka sah untuk dikatakan bahwasanya sholat itu ruku sebagaimana di dalam ayat ini. Karena tidak sah sholat seorang tanpa ruku. Sebagaimana tidak sah sholat seorang tanpa berdiri. Sebagaimana tidak sah sholat seorang tanpa membaca Al-Fatihah. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Di surah Al-Mursalat ayat 48, apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, mereka tidak mau ruku. Maksudnya apa?
Maksudnya sholatlah. Ya, karena yang dinamakan ibadah sholat itu kan menyeluruh. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Bukan cuma ruku, bukan pula cuma sujud, bukan cuma pula berdiri tanpa yang lain-lainnya. Kemudian Allah juga namakan sholat dengan sujud. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 98, fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuliakan nama Allah SWT, wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau bagian dari orang-orang yang sujud. Maksudnya apa? Orang-orang yang sholat. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Alaq ayat 19, wasjud waqtarib. Sujudlah. Maksudnya apa? Tunaikanlah sholat. Allah namakan sholat dengan sujud karena tadi kita katakan tidak sah sholat tanpa sujud. Ya kan? Tidak sah sholat tanpa sujud. Kemudian yang kelima, Allah SWT namakan sholat dengan zikir. Karena di dalam sholat kan ada zikir-zikirnya. Allah berfirman di surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9, fas'au ila zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat, fas'au, bersegeralah kalian untuk melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholat Jumat. Allah katakan zikrillah. Ya, karena zikrillah ya mulai dari takbiratul ihram itu kan zikir. Allahu Akbar, zikir. Sampai salam, ya, zikir. Dan seluruh apa yang dibaca di dalam sholat itu zikir. Ya kan? Mulai dari takbiratul ihram, zikir. Doa istiftah, zikir. Baca Al-Fatihah, zikir. Baca surat setelahnya, zikir. Tasmi' sami Allah man hamidah, zikir. Allah Akbar lagi, zikir. Ya, di dalam ruku ada zikir. Dan seterusnya sampai salam itu zikir. Demikian juga Allah berfirman di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah membuat kalian terlena dan lalai harta-harta dan anak-anak kalian. Jangan sampai anak-anak dan harta-harta kalian membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Maksudnya di sini apa? Di sini sholat. Ya, jangan sampai melalaikan kita kesibukan dengan anak-anak dan harta daripada sholat. Apalagi sampai terlewat waktunya. Wa asyrafu af'alihas sujud. Wa asyrafu adhkarihal kira'ah. Dan perbuatan yang paling mulia di dalam sholat itu sujud. Perbuatan yang paling mulia di dalam sholat itu sujud. Sebagaimana zikir yang paling mulia di dalam sholat itu bacaan Al-Quran. Iya kan? Jadi perbuatan di dalam sholat yang paling mulia dan paling dicintai Allah itu sujud. Bacaan, ya, zikir yang paling mulia dan paling dicintai Allah itu qiraatul Quran, bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, berikut ayat ataupun surat semampu kita. Ini harus dipahami. Ya. Wa awwalu suratin unzilat ala nabi surah Iqra bismi rabbik. Ubtutiya bil qiraa'ah wa khutimat bis sujud. Udiyatil taraqah ala dzalik awal wa qiraa'ah wa akhir sujud. Coba lihat, perhatikan. Surat yang pertama kali yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu Iqra bismi rabbik. Bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya Nabi disuruh baca Quran. Surat tersebut, surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ubtutihat bil qiraa'ah. Dimulai dengan bacaan, dimulai dengan membaca Al-Quran.
tuntunan atau perintah untuk membaca Al-Quran. Wa khutimat bis sujud. Dan coba perhatikan, surat tersebut ditutup dengan sujud. Ya kan? Surat tersebut ditutup dengan sujud, sujud tilawah namanya. Faudiatir rak'ah ala dzalik. Kemudian diletakkan rakaat atas perkara tersebut. Awal wa qira'ah wa akhir sujud. Awalnya bacaan Al-Quran dan akhirnya sujud. Tsumma syuri'a lahu an yarfa'a ra'sahu. Kemudian disyariatkan untuk bangkit mengangkat kepala wa ya'tadila jalisan. Kemudian duduk dengan sempurna. Duduk dengan sempurna. Walamma kana hadzal i'tidalu mahfufan bisujudaini sujudin qablahu wa sujudin ba'dahu fayantaqilu minas sujudi ilaihi thumma minhu ila sujudil akhar kana lahu sya'an. Fakana Rasulullah SAW yutilul julusa bainas sajdataini biqadri sujudi yatadarra'u ila rabbih fihi wa yad'uuhu wa yastaghfiru wa yas'aluhu rahmatahu wa hidayatahu wa rizqahu wa afiyatahu wa lahu dawkun khas wa halun lil qalb ghaira dawkis sujudi wa halihin. فالعبد في هذا القعود يتمثل جاثيا بين ربه ملقيا نفسه بين يديه معتذرا إليه مما جناه راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه مستعديا له على نفسه الأمارة بالسوء. Ya. Nah, ketika bangkit dari sujud, kita disyariatkan untuk duduk sempurna. Ya tadilu jalisan, duduk sempurna. Coba perhatikan di sini, duduk sempurna ini didahului dengan sujud, diakhiri dengan sujud. Jadi artinya duduk di antara dua sujud. Sujud sebelumnya, sujud setelahnya. Sehingga apa? Berpindah dari sujud yang sebelumnya, kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Kan lau sya'an. Oleh karena itu, duduk di antara dua sujud itu punya keistimewaan tersendiri. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW dalam banyak riwayat itu juga memanjangkan duduknya. Baina sajadataini. Sujud, duduk di antara dua sujud. Biqadri sujud. Sepanjang sujud. Ya, Rasulullah memanjangkan sujud, juga memanjangkan duduk di antara dua sujud. Wa yadu'uhu wa istaghfiruhu. Dan berdoa kepada Allah SWT, memohon ampunan kepada Allah SWT, memohon rahmat kasih sayangnya, memohon hidayahnya, memohon anugerah rezekinya, memohon perlindungannya. Walahu dawkun khas. Itu punya apa? Punya rasa tersendiri. Punya rasa tersendiri. Kan kita terus-terusan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala membahasakan gerakan-gerakan bacaan-bacaan di dalam sholat itu dengan daw. Adwaq, rasa, taste. Jadi takbiratul ihram punya rasa tersendiri, punya taste tersendiri. Al-Fatihah punya rasa tersendiri. Ruku ada rasa tersendiri. Sujud ada rasa tersendiri. Duduk di antara sujud, di antara dua sujud ada rasa tersendiri. Jadi seperti kita diberi hidangan yang lezat, itu macam-macam, enggak satu bentuk gitu, tidak satu macam.
tidak satu macam. Wa halul qalb ghairu dzauqus sujud wa halihinna. Dan dia punya suatu hal, suatu keadaan bagi hati yang tidak dirasakan ketika kita sujud dan keadaan sujud. Artinya beda, semestinya beda, bisa dirasakan perbedaan rasa antara sujud dengan duduk di antara dua sujud. Ya, beda rasanya. Dan beda keadaannya, beda posisinya. Fal abdu fi hadzal qu'ud, dan seorang hamba di duduk ini, di posisi ini, duduk di antara dua sujud tersebut, itu yatamatsalu jathiyan baina yaday rabbih. Artinya bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulkiyan nafsu baina yadayhi. Artinya memasrahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mu'tadiran ilaihi mimma janahu. Meminta uzur, meminta pemakluman kepada Allah SWT atas kekurangan, kesalahan, dosa yang dia lakukan. Iya, karena kan dominannya itu minta ampun. Makanya dalam hadis yang paling sahih itu Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, sebanyak mungkin. Ya, itu lebih sahih dibandingkan riwayat Rabbi firli warhamni wajburni dan seterusnya itu. Intinya di situ memohon ampunan. Memohon ampunan itu kan konsekuensinya berarti memohon perlindungan, memohon penjagaan, memohon kasih sayang, memohon anugerah rezeki berupa ampunan, karena tidak ada anugerah yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba melainkan ampunan Allah SWT. Raghiban ilaihi an yaghfir lahu wa yarhamahu. Dia berharap kepada Allah SWT untuk mengampuni segenap kesalahannya dan merahmatinya. Musta'diyan lahu ala nafsi al-ammar bisu. Dan sisi yang lain dia terus memposisikan dia itu sebagai lawan, musuh bagi jiwa hawa nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan. Iya kan? Ego dan hawa nafsu kita itu tidak berhenti-hentinya untuk mengajak kepada hal yang dimurkai Allah SWT. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Bosnya jiwa, ego manusia, hawa nafsu manusia, itu tidak pernah tidak, kecuali selalu dan terus-menerus senantiasa mengajak kepada perkara yang buruk, yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya, jangan diikutin, jangan ditemenin, ya, jangan bermesra-mesraan, jangan diturutin apa yang diinginkan dan dimaukan oleh hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu kita itu tidak pernah jujur, tidak pernah amanah, tidak pernah satu kali pun mengarahkan kepada hal yang diridhoi Allah. Pasti itu, pasti. Selalu dia bersekutu, bersekongkol dengan setan. Selalu itu. Dia betul-betul musuh dalam selimut. Mungkin lebih jahat dari setan dia. Kalau setan kan dari luar. Ini dari dalam diri kita. Ya, dari dalam diri kita dan berusaha menghancurkan diri kita. Jadi kalau ada satu saat kok hawa nafsu kita itu sepertinya mengarah kepada hal yang diridai Allah, itu pasti pengelabuan, pasti talbis, pasti penipuan itu. Itu ujung-ujungnya jebakan. Ya, ujung-ujungnya jebakan. Banyak itu. Perhatikan itu. Makanya disebut oleh Imam Ibn Rajab dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian
sampai hawa nafsunya, egonya itu ikut atas apa yang aku bawa. Iya, itu saya lupa beliau nukil dari perkataan ulama siapa namanya, tapi ada itu di dalam Jami' al-Ahkam jadi apa namanya? Yang disebut penyempurnaan dari kitab Arba'in Nawawi itu. Itu dibawakan sama beliau di dalam sarahnya keterangan. Jadi kalau kalian lihat hawa nafsu kalian ke A, pasti usahakan sebisa mungkin cari yang B gitu. Kenapa? Karena pasti itu jebakan. Jebakan iblis dan hawa nafsu untuk merusak kita. Iya. Perhatikan dengan seksama. Terus minta pertolongan kepada Allah. Jangan sekali-sekali kita ikut apa kata hawa nafsu. Tapi ikut apa kata syariat. Apa kata Al-Quran, apa kata sunnah Rasulullah SAW. Kalau pengen selamat. Dan pasti berseberangan dengan ego dan hawa nafsu kita. Iya, pasti itu. Tidak mungkin tidak. Pasti berseberangan dengan ego dan hawa nafsu kita. Seperti itu. Ya. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukarriru al-istighfar fi hadhil jilsah. Fa yaqulu rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli wa yukthiru min ar-raghbati fiha ila rabbih. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rukun ini posisi duduk di antara dua sujud itu mengulang-ulangi istighfar. Mengulang-ulangi istighfar. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, dan seterusnya. Jadi memohon kepada Allah sejadi-jadinya agar Allah SWT mengampuni dosanya. Agar Allah SWT mengampuni segenap dosanya. Wa yuktiru minar raghbati fiha ila rabbih. Dan Rasulullah SAW memperbanyak hasrat dan keinginan yang kuat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famattil ayyuhal musalli nafsak fiha bimanzilati gharimin alai haqq wa anta kafilun bihi wal gharim mumatilun mukhadi'. Ya. Wa anta matlubun bil kafalah wal gharim matlubun bil haqq fa anta tasta'di alaihi hatta tastakhrija ma alaihi min al haqq litakhallasa min al mutalabah wal qalbu syarikun nafs fil khair wash syarr wat thawab wal iqab wal hamd wad dham. Coba kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, posisikan diri kita. Beliau minta kita memposisikan diri kita sebagai garim alehak. Jadi kita hawa nafsu kita, ya. Kita punya hawa nafsu ini. Kita punya hawa nafsu. Posisikan hawa nafsu kita itu seperti orang yang berhutang. Ya. Paham ya? Posisikan kita punya ego dan hawa nafsu ini seperti orang yang berhutang, yang punya hutang. Ya, hawa nafsu kita. Dan wa anta kafirun bihi. Kemudian posisikan diri kita itu sebagai penjamin. Ya. Kita bilang tenang, saya yang bayar. Ya. Saya yang bayar semuanya. Jadi kalau kita punya teman dekat atau saudara, ya kita sayang sama saudara tersebut karena dia bagian dari tubuh kita. Kita bilang kepada orang-orang yang memiliki piutang, kita bilang, tenang Pak, itu jaminan saya. Jadi jangan tuntut dia, tuntut saya. Masalahnya, wal gharimu matil mukhadi'. Cilakanya, yang punya hutang, yang berhutang, itu mumatil. Mumatil itu, kalau ada kesanggupan bayar, dia tunda-tunda. Itu namanya mumatil.
Kemudian apa? Mukhade, nipu lagi. Ya. Coba kita tahu ini orang, kita punya saudara itu, ini memang apa bahasa kita, brengsek tuh. Kita sudah jaminkan dia nama baik kita. Kemudian tiba saatnya dia punya kemampuan bayar, dia nggak mau bayar. Dipending, uangnya diputar-putar, nggak jelas gitu. Kemudian suka tipu-tipu, tidak jujur. Ya. Wal gharim matlubun bil haqq. Ya. Wa anta matlubun bil kafalah. Masalahnya kita ketumpuan. Kita yang jamin dia. Ya kan? Orang lihat kita bukan lihat dia. Si brengsek tadi. Ya kan? Kemudian wal gharibatul bil haq. Yang dia itu diminta untuk bayar. Orang nggak lagi lihat dia, orang udah nggak percaya sama dia. Orang percaya sama kita. Nama baik kita dipertaruhkan. Fa anta tasta'di alaihi hatta tastakhrij ma'limil haq. Terus apa yang kita perbuat kepada kita punya saudara tadi? Yang si brengsek tadi, yang kurang ajar, yang tidak tahu diri, tidak tahu malu, penipu pula. Ya. Apa yang harus kita perbuat? Kita elus-elus tambah brengsek dia. Iya kan? Iya kan? Mau nggak mau apa? Kita harus tegas sama dia. Nah ini. Hatta tastan ma'alimil haq. Sampai betul dia keluar. Dia bukan nggak mau. Dia bukan tidak mampu bayar. Dia mampu. Cuman mumatil mukhode. Nggak mau masalahnya. Ya. Ini. Sementara nama baik kita harus dikorbankan. Artinya apa? Kita harus musta'di. Kita harus tegas dan keras. Kalau enggak apa? Kalau enggak nama kita rusak. Nah ini kita terhadap hawa nafsu kita posisikan seperti itu. Ini hawa nafsu kita, ini penipu. Brengsek, kurang ajar. Ya kan? Tidak tahu diri, tidak tahu malu. Ini kita punya hawa nafsu. Ya. Pengkhianat, pinginnya menjebak kita selalu. Terus apa kita harus elus teman? Kalau enggak ya terjerat kita, semakin terjerat kita. Iya kan? Nah ini litakhallas minal mutalabah. Jadi kita harus keras, kita harus tegas. Ya. Sebagaimana kita tegas kepada kita punya saudara yang brengsek tadi. Nah ini kita harus tegas terhadap hawa nafsu kita supaya kita selamat. Tidak diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah SWT. Kenapa? Berarti kamu sekongkol dengan hawa nafsumu. Jadi sama seperti orang yang punya piutang tadi. Berarti kamu sekongkol. Jangan-jangan kalian kong kali kong. Sehingga itu hak tidak dikembalikan. Kewajiban tidak dilunaskan, diselesaikan. Ada permainan itu. Iya. Seperti itu. Wal qalbu syarikun nafsi fil khair wasyarr. Dan kita punya hati itu ya ini bersekongkol dengan hawa nafsu, artinya bersatu dengan hawa nafsu dalam kebaikan dan keburukan, ya kan? Kalau kita keras dan tegas terhadap kita punya hawa nafsu, hati kita selamat. Ya. Kalau kita lembek, kita ikutin, ya kan? Kita manjakan hawa nafsu, berarti kita terjebak dalam keburukannya. Hati kita rusak. Hati kita sakit. Hati kita hancur. Dan hati kita bisa mati. Ya. Wattawabul iqab. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya keterkaitan dengan pahala. Ya. Kaitannya dengan dosa dan hukuman Allah SWT. Kaitannya dengan pujian dan tercelanya seorang hamba di sisi Allah SWT. Ya. Seperti itu. Jadi kita punya musuh bawaan yang ada di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Dan harus jeli, harus cermat, harus paham ya, tipu dayanya itu hawa nafsu. Harus paham. Ya, jangan tertipu dan terpedaya oleh hawa nafsu kita. Harus jeli. Kalau enggak, kita akan dijerat. Hati kita akan dibelenggu. Ya. Jadi akhirnya diperbudak oleh hawa nafsu. Iya, celaka kita. Wa nafsu min sya'nihal ibaq wal khurud min rikil ubudiyah.
Dan hawa nafsu itu, kita punya ego, itu punya karakter. Sudah karakternya, sudah tabiatnya, itu apa? Liar. Pengennya main kabur aja. Ya, pengennya lari dari ikatan penghambaan diri kepada Allah SWT. Ya. Pengennya lepas gitu dari ikatan penghambaan diri dan peribadatan kepada Allah SWT. Jadi kita ini menghambakan diri kepada Allah SWT. Dan ketika seorang itu sudah betul totalitas menghambakan diri kepada Allah SWT, berarti dia memerdekakan diri dari selain Allah SWT. Termasuk pertama kali dia memerdekakan diri dari hawa nafsunya. Jadi ini kaitannya hawa nafsu, ya. Hawa nafsu, ego yang ada dalam kita ini berebut. Dia pengen memperbudak kita, sehingga kita diperbudak oleh hawa nafsu kita yang disupport dengan setan, oleh setan. Atau kita pengen memperbudak diri kita kepada Allah SWT. Ketika kita memperbudak totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Kita melepaskan ikatan perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melepaskan perbudakan penghambaan diri kepada Allah, berarti apa? Kita memperbudak diri kita kepada selain Allah totalitas. Sehingga apa? Kita memperbudak diri kita kepada dinar, kepada dirham, kepada jabatan, kepada harta, kepada popularitas, kepada harga diri. Ya, sekian banyak kita memperbudak, nggak habis-habisnya itu. Jadi cuman pilih, kita pingin diperbudak kepada satu zat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha kuat, yang maha kuasa, yaitu Allah SWT. Atau kita diperbudak kepada semua makhluk yang itu mereka semua penipu, diperbudak oleh harta, diperbudak oleh tahta, diperbudak oleh ego dan hawa nafsu, diperbudak oleh pasangan hidup, ya, manusia, diperbudak, ada yang diperbudak oleh jin, oleh iblis, ya, dan seterusnya. Itu pasti itu. Dia akan tercerai-berai, tidak akan fokus pada satu titik. Itu cuma ada dua pilihan. Mau diperbudak, diperbudak dan memperbudak diri kepada Allah yang hak, yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha satu, yang maha kuat, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha berkuasa totalitas di alam semesta beserta isinya, atau kepada sosok-sosok yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Itu suatu kemastian, itu suatu kepastian. Nah, jadi kita punya hawa nafsu, itu dia punya karakter, itu pengen lepas, tidak mau terikat dengan perjanjian dengan Allah, tidak mau memperbudak dirinya dengan Allah SWT. Tadi yang konsekuensinya kita akan menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban hak-hak Allah SWT dan hak-hak sesama hamba-hamba Allah SWT sebelumnya. Wal qalb syarikuha in qawiya sultanuha wa asiruha wa yasharikatu wa asiratu in qawiya sultanuhu. Nah, hati kita punya hati, ya kan, sebagai wadahnya itu tergantung kekuatannya. Kalau hawa nafsu itu kuat, dominan, maka hati kita akan dibelenggu, jadi ditawan oleh hawa nafsu, ya, jadi tawanan hawa nafsu. Dan sebaliknya, kalau hati kita kuat dengan cahaya iman, dengan cahaya sunnah, dengan memurnikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu kita itu bisa kita kekang. Ya, kita kekang. Kita gantian, kita belenggu. Nah, kuat mana? Masalahnya kuat mana? Kuat hawa nafsu, ya, ataukah kuat akal sehat kita, iman kita, sehingga salah satunya akan menjadi tawanan masing-masingnya. Kalau kuat hawa nafsu, dia akan membelenggu hati kita jadi tawanan, diri kita jadi tawanan, jadi budaknya hawa nafsu. Ya, seperti itu. Demikian pula sebaliknya.
Fasyuri'a lil abdi idza rafa'a ra'sa minas sujud an yajtua baina yadayillah. Ta'ala musta'diyan ala nafsi mu'tadiran min dhanbihi ila rabbih wa mimma kana minha raghiban ilaihi an yarhamahu wa yaghfira lahu wa yarhamahu wa yahdiyahu wa yarzuqahu wa ya'afiyahu. Wa hadhil khamsu kalimat qad jama'at jima'al khairid dunya wal akhirah. Fa inal abda muhtajun bal muttar ila tahsin masalih fid dunya wa fil akhirah. Wa daf'il madar anhu fid dunya wal akhirah. Wa qad tadammana hadha du'a'u dzalika kullah. Ya. Nah, oleh karena itu disyariatkan ketika kita bangkit dari sujud untuk duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, musta'diyan ala nafsi. Ya. Bersimpuh itu musta'diyan ala nafsi. Jadi ketika itu kita memposisikan, ya Allah, aku memposisikan hawa nafsuku itu sebagai musuhku. Mu'tadiran min dambihi. Ya Allah, aku minta uzur, minta pemakluman, minta pemaafan darimu dalam banyak hal. Aku tertipu dengan hawa nafsuku. Aku terjebak dengan hawa nafsuku. Minta maaf sama Allah SWT. Ya. Wa mimma kana minha. Jadi kita memposisikan ini, ya Allah, kalaulah bukan karena rahmat kasih sayangmu, aku tidak bisa terlepas dari jebakan hawa nafsu yang buruk tersebut, yang jahat tersebut. Aku mohon kepadamu perlindungan agar aku diselamatkan dari hawa nafsu. Jadi sebelum dari setan, dari hawa nafsu dulu. Ya. Lindungi aku ya Allah. Dan ketika aku terjerumus dan terjebak oleh hawa nafsu, maafkan aku ya Allah akan kelemahan diriku. Seperti itu. Dan ujung-ujungnya berharap minta rahmat kasih sayang Allah, minta ampunan Allah. Ya, minta diberikan petunjuk, minta dibimbing, minta dituntun, minta dijaga dari kejahatan hawa nafsu, minta diberikan rezeki perlindungan terhadap hawa nafsu, keselamatan dari hawa nafsu, jebakan hawa nafsu. Hadil khams. Ini 5 poin kalimat yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Gabungannya di situ. Ya kan? Karena seorang hamba itu muhtaj. Bahkan lebih tepat diksinya itu muttar. Sifatnya apa? Kebutuhan yang sangat emergensi. Ya kan? Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Nah ini di atasnya primer. Ya. Untuk mendapatkan hal tersebut di dunia dan akhirat. Dan daf'al madar, sebagaimana penghalang-penghalangnya, itu juga emergensi untuk kita bisa dapatkan di dunia dan akhirat. Dan itu semua tergandung di dalam doa tersebut. Fa inna rizqa yajlibu lahu masalih dunya wa ukhra. Wa yajma'u rizqa badanihi wa rizqa qalbihi wa ruhihi fa huwa afdalu rizqain. Ya, ini lebih tepat daripada razikain. Karena rezeki kan kita minta rezeki. Di dalam sebagian riwayat kita minta rezeki. Di situ. Rezeki itu akan mendatangkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Karena kita tahu yang namanya rezeki itu kan rezeki secara fisik. Dikasih kesehatan, dikasih harta berlebih, ya, dikasih pekerjaan yang halal dan seterusnya, itu rezeki. Tapi kita tahu ada rezeki yang namanya rezeki hati, dapat hidayah. Allah kasih rezeki tawadu, Allah kasih rezeki tadallul, Allah kasih rezeki mahabbah,
cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah SWT, dan seterusnya. Ini rezekinya hati kita. Jadi lahir, rezeki yang lahir dan rezeki yang batin. Kenikmatan yang lahir dan kenikmatan yang batin. Ya. Wa huwa abdul rizqain. Dan kita tahu rezeki untuk hati itu adalah yang terbaik. Dan justru itu adalah rezeki yang hakiki. Rezeki yang sesungguhnya. Nikmat yang hakiki, nikmat yang sebenarnya. Nikmat yang sebenarnya. Dan tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat bertakwa kepada Allah, nikmat memiliki rasa takut kepada Allah, nikmat memiliki rasa harap kepada Allah, nikmat memiliki rasa cinta kepada Allah, nikmat mencintai Rasulullah, nikmat mencintai sahabat, nikmat mencintai orang-orang soleh, itu nggak ada tandingannya. Tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dianalogikan dengan nikmat-nikmat duniawiyah yang berkaitan dengan fisik. Ya, karena kan kita tahu sebagai orang yang beriman, kehidupan yang abadi itu kehidupan setelah kematian. Artinya apa? Kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan setelah kematian. Sebagaimana kesengsaraan yang sebenarnya sejati, kesengsaraan setelah kematian. Seperti itu. Ya. Wal afiyah tadfa'u madarraha. Dan kita kan minta afiyah tadi, minta perlindungan, penjagaan dari Allah, minta keselamatan dari Allah. Ya, ini berarti apa? Mencegah lawannya. Lawannya artinya khudlan. Khudlan artinya Allah tidak menjaga kita, Allah tidak melindungi kita, Allah tidak membela kita, Allah tidak memberikan keselamatan kepada kita, celaka kita. Ya kan? Karena pasti kita tanpa pertolongan Allah SWT, pasti kita akan tertawan oleh hawa nafsu, ditambah dengan tawanan setan. Kolaborasi antara hawa nafsu dan setan. Nah, bagaimana caranya kita bisa selamat dari hawa nafsu dan setan? Mutlak semata-mata karena perlindungan dan penjagaan dari Allah SWT. Kita siapa? Kita anak apa-apanya. Ya kan? Seperti itu. Wal hidayatu tajlibu lahu masalih ukhra. Hidayah, petunjuk sekaligus tuntunan, taufik dan bimbingan dari Allah SWT itu mendatangkan kemaslahatan, terutama kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan akhirat. Jadi semua hal sudah kita bahas dengan terperinci ketika kita membahas rasa faedah-faedah yang kita bisa ambil pelajaran dari permohonan kita kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Bisa diulangi di situ. Itu pelajaran yang sangat berharga. Wal maghfiratu tadfa'u anhu madar dunya wal akhirah. Dan permohonan ampunan kepada Allah SWT itu akan menolak kemadaratan dunia dan akhirat. Tidak ada keburukan di dunia ini melainkan pencetus dan penyebabnya itu pasti karena dosa. Tidak ada. Segala mara bahaya, segala malapetaka, segala musibah, segala bala di alam semesta, di diri kita, di sekitar kita, itu yang bukan karena dosa. Semuanya karena dosa. Semuanya karena dosa. Ya kan? Tanpa terkecuali. Pasti karena dosa. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi apa saja kebaikan yang menimpa dirimu itu murni dari Allah. Dan apa saja yang menimpa dirimu daripada keburukan itu karena dosamu sendiri. Nah, jadi ampunan dari Allah SWT, kita minta ampun kepada Allah, itu menolak kemadaratan dunia sekaligus kemadaratan akhirat. Jadi artinya apa? Artinya sakit musibah, pengen sembuh, minta ampun sama Allah SWT.
hilangnya harta, musibah, pingin datang kembali, minta ampun sama Allah SWT. Ya, apa saja, sebutkan apa saja, semua madarat, semua malapetaka, semua musibah yang ada di alam semesta ini, yang sebutnya, yang pencetusnya semuanya karena dosa. Solusinya apa? Minta ampun kepada Allah SWT. Adapun yang berkaitan dengan akhirat, itu sudah jelas. Ya, artinya kan kita bisa merasakan kenikmatan akhirat sebelum kita meninggal. Buktinya apa? Allah anugerahkan taufik kepada kita untuk merasakan nikmatnya hidayah. Nikmatnya dibangunkan oleh Allah pada malam hari untuk bersimpu di hadapan Allah. Nikmatnya digerakkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan puasa, untuk berbakti kepada orang tua, untuk berempati kepada sesama, untuk memiliki rasa sayang kepada binatang peliharaan, dan seterusnya. Itu nikmat loh. Betapa banyak orang yang tidak dikasih oleh Allah hal tersebut. Itu nikmat yang kita rasakan di dunia setelah dilepaskan oleh Allah dari belenggu dosa. Apakah lagi nanti nikmat setelah kita meninggal dunia? Ya, dengan diampunkannya dosa, ya, berbahagia di alam barzakh, dan menyempurnakan kebahagiaan nanti di akhirat, di dalam surga. Warahmatu tajma'u dzalika kullah. Dan rahmat, kasih sayang Allah itu menghimpun semuanya. Sebagai konsekuensi dari rahmat Allah, maka Allah berikan hidayah. Sebagai kemestian dari kasih sayang Allah dan rahmat Allah kepada kita, Allah ampuni kita. Sebagai rahmat dan kasih sayang, sebagai bukti rahmat kasih sayang Allah SWT, Allah jaga kita. Sebagai rahmat dan kasih sayang Allah, Allah berikan kita rezeki. Wal hidayah ta'ummu tawasil umuri kulliha. Dan hidayah itu mencakup rincian-rinciannya. Artinya apa? Artinya mohon ampun butuh hidayah, minta rezeki butuh hidayah, minta kasih sayang butuh hidayah, semuanya butuh hidayah. Tidak ada lahir dan batin kita yang tidak butuh hidayah. Semuanya butuh hidayah. Semuanya butuh petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT. Ya, seperti itu. Oh, sedikit lagi. Wa syuri'a lahu an ya'uda sajidan kama kan. Wa la yaktafi minhu bi sajdatin wahidah fi raq'ah kama iktafa minhu bi ruku'in wahid. Wa dzalika li fadli sujud wa syarafi wa qurbil 'abdi min rabbih wa mawqi'ihi min Allah azza wa jalla. Hatta innahu aqrabu ma yakunu ila rabbih wa sajidun. Wa huwa ashhar fil 'ubudiyyati wa a'raqu fiha min ghairihi min arkanis shalah. Wa lihadza ju'ila khatimur raq'ah. Ya. Wa ma qablahu kal muqaddimah baina yadayhi fa mahalluhu min as-salati mahallu tawaf az-ziyarah wa ma qablahu kal muqaddimah baina yadayhi min at-ta'rif. Ya. Wa tawabihi muqaddimatun baina yadayhi tawaf az-ziyarah wa kama annahu aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa sajid fakadzalika aqrabu ma yakunu minhu fil manasik wa ta'ib kama qala Ibnu Umar liman khataba ibnatahu wa huwa fi at-tawaf falam yarudda alayhi falamma farra min at-tawaf atadhkur amra min umur dunya wa nahnu natara'a lillahi subhanahu wa ta'ala fi tawafina. Kemudian setelah itu disyariatkan kembali untuk sujud, ya kan? Sujud dari posisi berdiri, sujud. Kemudian Allah Akbar, duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi. Ya kan? Ini kenapa tidak mencukupkan dengan satu sujud? Ya, harus dua. Ya. Seperti ruku cukup satu. Ya kan? Dalam satu rakaat, ruku kan satu. Ya. Sujud dua. Kenapa? Lifadlis sujud. Karena kemuliaannya sujud. Lebih dicintai Allah SWT daripada ruku. Ya. Itu karena dia posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah SWT. Hatta innahu aqrabu ma yakunu ila rabbi wasajid. Posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Ketika sujud. Wa huwa ashhar fil 'ubudiyyah wa araq min ghairihi min arkanis shalah. Dia
Sujud itu lebih masyhur, lebih dekat dengan konsep penghambaan diri seorang hamba dibandingkan rukun-rukun sholat yang lainnya. Coba lihat posisi seseorang, kan kalau di cerita-cerita perbudakan zaman dulu, dengan ada seorang tuan, ada seorang raja, itu di seluruh dunia. Hamba sahaya kalau totalitas tunduk memperbudak diri kepada sang raja, sang penguasa, itu sujud. Coba lihat dalam semua budaya seluruh suku bangsa, itu berarti totalitas dia menghinakan diri, merendah di hadap tuannya. Ya, makanya tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah dalam syariat Islam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya aku perintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya yang paling berhak untuk itu seorang istri kepada suaminya. Ya, jadi kalau pingin totalitas, seandainya ya menghinakan diri, merendah totalitas seorang istri kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadap istri. Ya, tapi itu kan tidak boleh sujud. Nah, ini jadi ketundukan yang paling total itu secara fisik itu dengan sujud. Makanya gerakan fisik yang paling Allah cintai sujud. Yang terdekat dengan Allah itu sujud. Karena nggak ada bentuk penghinaan diri yang lebih total daripada itu. Kata ulama, anggota tubuh yang paling mulia itu di mana-mana muka, jidat dan lain sebagainya. Kemudian apa? Anggota tubuh kita yang paling mulia kita rendahkan serendah-rendahnya, kita taruh di lantai. Lantai ini tempat kita injek-injek, ya kan? Kita injek-injek nih. Ya, penghinaan itu orang itu kalau dalam peperangan di zaman dulu, kalau betul-betul pengen menghinakan orang, sebelum dia bunuh itu orang, dia taruh kakinya di atas mukanya. Itu udah total. Nah, ini diinjek, itu dia punya muka, diinjek dia punya leher, sebelum dia penggal lehernya. Itu total. Berarti apa? Sebelum dia mati dirasakan lu penghinaannya. Kaki yang paling hina, tempat paling menghinakan itu ditaruh di mukanya. Nah, ini sama seperti kita. Kita sujud kepada Allah SWT, kita taruh bagian tubuh yang paling mulia yang kita miliki, mengiba, ya, bersimpu, menghinakan diri di hadapan Allah dengan sujud kita. Kita taruh di lantai itu. Makanya itu posisi yang paling Allah cintai. Posisi yang paling terdekat antara seorang hamba dengan Allah SWT. Artinya apa? Artinya itu ada isyarat. Semakin kita merasa hina, semakin kita merasa rendah, semakin kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, itu semakin dekat kita dengan Allah. Semakin dicintai oleh Allah. Semakin mulia kita di sisi Allah SWT. Tapi sebaliknya, semakin kita merasa istimewa di hadapan Allah, semakin kita merasa besar di hadapan Allah, semakin kita merasa punya kedudukan di sisi Allah, semakin hina kita di hadapan Allah SWT. Itu isyaratnya. Makanya kenapa posisi yang paling terdekat, paling Allah cintai itu sujud. Artinya apa? Semakin totalitas kita menghambakan diri, menghinakan diri kita di hadapan Allah, semakin tawaduk kita di hadapan Allah, semakin Allah cintai dan semakin mulia serta semakin tinggi kita di hadapan Allah SWT. Seperti itu. Walihada ju'ila khatimur raq'ah. Oleh karena itu sujud dijadikan penutup satu rakaat. Ya kan? Sujud. Wa ma qablahu kal muqaddimah baina yadayhi. Adapun yang sebelumnya itu seperti prolog, muqaddimah. Famahal minas shalah, dan posisinya sujud di dalam sholat itu seperti posisi tawaf ziarah.
Tawaf ziarah itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf ketika kita haji. Ya, ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, itu kan pada tanggal 8 kita pergi, 8 Zulhijjah kita pergi ke Mina, mabit di Mina. Kemudian tanggal 9 pagi kita pergi ke Arafah, ya wukuf di Arafah. Selesai maghrib kita pergi ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Tanggal 10 pagi kan kita lempar jumroh, kemudian menyembelih, kemudian mencukur rambut, kemudian setelah itu pergi ke Mekah dari Mina. Untuk apa? Untuk tawaf ziarah. Nama lainnya tawaf ifadah, dan itu rukun. Tidak sah haji seorang muslim tanpa tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Nah, di sini jadi dia seperti tawaf ziarah. Sujud itu di dalam sholat seperti tawaf ziarah ketika kita haji. Wa ma qablahu kal muqaddimah baina yaday min at-ta'rif wa tawabi wa muqaddimah baina yaday tawaf ziarah. Adapun yang sebelumnya, ya, sebelum tawaf ziarah seperti wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jumroh, kemudian mencukur dan sebagainya, itu muqaddimat, prolognya. Wa kama annahu aqrabu ma yakun abd, sama seperti tadi. Sebelumnya ada duduk di antara dua sujud, ada ruku, ada dan lain sebagainya, itu muqaddimat. Karena intinya itu ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu aqrabu ma yakun abdu min rabbi wa sajid. Sebagaimana posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud, ketika dia merendah, ketika dia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika aqrabu ma yakunu minhu fil manasik wa ta'ib. Demikian juga posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika ibadah haji adalah ketika dia sedang tawaf ifadah. Kama qala Ibnu Umar lama khutiba ibnatuhu liman khataba ibnatahu. Dan sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar Ibnu Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ketika ada orang yang berusaha untuk melamar putrinya ketika dia sedang tawaf. Kemudian enggak dibalas, enggak direspon sama Umar. Ya kan? Kan kurang ajar banget, nggak ada waktu yang lain apa? Ya kan? Ajak kayak ngopi-ngopi atau apa gitu. Yang benar gitu. Ini sedang tawaf. Ya. Kebelet pengen ngelamar putrinya. Ya. Falamma faragha min at-tawaf, ketika selesai tawaf, dipanggil sama Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar berkata, "Atadzkuru amran min umuri dunya wa nutra'a lillahi subhanahu wa ta'ala fi tawafina?" Bisa-bisanya engkau mengingatkan kami, menyebutkan perkara daripada perkara dunia, ngelamar putriku, nahnu natra'adillah, dalam keadaan kami berusaha untuk melihat dan dilihat oleh Allah SWT di dalam tawaf kami. Ya kan? Kan ketika tawaf gitu. Tawaf kita kan banyak doa, banyak istighfar, banyak baca Quran. Kok bisa-bisanya nggak ada waktu lain gitu? Tidak ada waktu lain kamu untuk melamar putriku, ya, kecuali dalam tawaf. Kan luar biasa. Walihada wallahu alam ju'ila ruku' qabla sujud tadrijan wa intiqalan min syai' ila ma huwa a'la minhu. Oleh karena itu, wallahu alam, kata beliau, ya, ju'ila ruku', dijadikan ruku' itu sebelum sujud, tadrijan wa intiqalan, bertahap dia, berjenjang, ya, dari berdiri ruku' kemudian sempurna sujud. Intiqal min syai' ila ma huwa alamin. Dari sesuatu yang lebih sempurna, yang lebih mulia. Jadi ada berdiri, ruku, sujud. Posisinya dari berdiri, ruku, sujud. Semakin rendah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, mungkin kita coba usir sini materinya, kita jawab beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan,
Bismillah, Ustadz, bolehkah berkorban dengan berhutang? Seperti mau beli korban kambing berhutang dulu, dan bolehkah DP untuk ini sudah ya? Apa? Ini pertanyaannya. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selama ini saya orang yang jauh dari Allah. Saya sangat lalai, tidak menjalankan banyak perintahnya, bahkan sholat pun saya hampir tidak pernah. Apakah masih ada harapan untuk saya bisa menjadi orang yang lebih baik dan mendapat ampunan Allah? Bagaimana agar saya bisa kembali dan istiqomah? Ya, tentu saja bisa. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, jangan sekali-sekali berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sekali-sekali berputus asa dari rahmat Allah sebesar apapun dosa yang dilakukan. Ya, sebiadab apapun seorang hamba. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena rahmat Allah itu begitu luas, lebih luas daripada itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah SWT akan mengampuni semua dosa selama seorang hamba meminta ampunan kepada Allah. Intinya minta ampunan kepada Allah SWT, bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah SWT, seperti itu. Ya, berdoa kepada Allah SWT agar diberikan keistiqomahan, ya, minta terus dibimbing, dituntun oleh Allah SWT, kemudian berusaha mengganti circle, ya kan, berusaha mengganti circle, karena Rasulullah SAW bersabda, almaru ala dini khalil, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalilhu, maka coba lihatlah siapa teman dekatnya, hati-hati. Iya kan? Manjalas janas, siapa yang kita jadikan teman dekat itu biasanya akan setipe dan sepolah gitu. Akan setipe dan sepolah. Dan banyak sekali keterangan-keterangan dari syariat, baik dari Al-Qur'an dan Sunnah, untuk kita itu harus pilih-pilih teman, harus pilih-pilih teman. Ya, pilih-pilih orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jangan mendekat kepada orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis seperti itu tuntunannya. Kalau enggak nanti bolak-balik. Jadi intinya tidak ada dosa, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu dosa besar. Ya. Sebagaimana tidak pula boleh kita aman dari makar Allah. Jadi ada dua sisi. Jangan putus asa dari rahmat Allah, sedahsyat apapun dosa yang kita lakukan, sebiadab apapun diri kita menurut diri kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Dan jangan sekali-sekali merasa aman dari makar Allah, sedahsyat apapun amal ibadah yang kita lakukan, jangan sekali-sekali. Ya, jadi ada dua sisi ini. Ketika kita sedang dekat dengan Allah, perasaan kita, ketika kita sedang maksimal dalam beribadah kepada Allah, jangan sekali-sekali merasa aman dari makar Allah. Dan ketika kita sedang terpuruk-puruknya, jangan sekali-sekali merasa putus asa dari rahmat Allah. Jadi bain wa bain. Jadi antara raja dan khauf harus terus. Antara harap terhadap rahmat Allah, jangan putus, dan takut daripada makar Allah, jangan pula putus. Harus terus-menerus sampai kita berjumpa dengan Allah SWT. Hayakumullah antum yuhyikum. Izin bertanya di masjid yang areanya dipakai untuk salat tapi di waktu lain menjadi aula serbaguna, apa kita diwajibkan salat tahiyatul masjid di area tersebut juga? Misalkan di masjid ini bagian akhwatnya di terkadang menjadi aula untuk peringan, apakah atau di beberapa masjid lain seperti Al-Ittisam mohon pencerahannya. Kalau memang niat yang bangun di awalnya untuk diperuntukkan sebagai tempat salat, ya berarti ya salat tahiyatul masjid. Adapun di sini disebutkan apakah kita diwajibkan salat tahiyatul masjid, itu kan dibangun di atas apa salat tahiyatul masjid wajib atau tidak. Jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak. Dia cuma sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan dia wajib. Jadi itu kembali kepada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, apakah yang lebih tepat istilahnya, pertanyaannya pakai diksi apakah disyariatkan? Nah, itu yang lebih tepat. Maka jawabannya
Tergantung yang membangun masjid pertama kali, niat awalnya. Apakah dia niat awalnya menjadikan lantai atas dan lantai bawah itu asalnya sebagai tempat sholat, maka disyariatkan. Berbeda kalau dengan awal niatnya sudah mengkondisikan, kan yang namanya masjid ini kan asalnya wakaf. Wakaf itu sama dengan wasiat, pesan dari awalnya. Kan ada kadang-kadang sebagian masjid ada yang dibangun 3 lantai. Lantai pertama buat sholat, lantai kedua buat mahallat. Mahallat itu toko-toko dibuat apa segala macam. Kemudian lantai bawahnya mungkin buat parkir dan lain sebagainya. Tidak ada masalah, tergantung niat awalnya. Dan tidak boleh merubah niat di tengah itu. Kemudian masjid ditambah-tambahin padahal di awalnya sudah buat masjid semua. Karena pikir-pikir nanti di sebagian arealnya dibuat sekolah, dibuat ini, itu tidak boleh. Itu menyalahi aturan orang yang berwakaf di awalnya. Jadi itu kembali lagi kepada niat yang mewakafkannya. Bismillah, hati adalah tunduk, hawa nafsu adalah menipu. Apakah boleh kita ucapkan atau mencela hawa nafsu? Dasar nafsu yang pelik, buruk, dan lain sebagainya. Ya, dalam tadi kan sudah kita sebutkan, dalam konteks-konteks tertentu ya boleh saja seperti apa yang disebutkan tadi. Bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah membahasakan bahwasanya hawa nafsu kita itu sebagai orang yang kita garansi, ya, yang dalam suatu hutang. Kemudian dia begitu bejatnya, begitu brengseknya, ya, padahal dia sanggup untuk membayar hutang. Kemudian dia tidak mau bayar hutang. Sudahlah tidak mau bayar hutang, tukang tipu lagi. Ya itu apa namanya kalau bukan celaan yang lebih tercela daripada itu. Tapi kan sekedar mencela itu kan bukan solusi. Artinya celaan itu bisa sebagai cambukan. Artinya sebagai cambukan kita untuk memperbaiki diri kita. Artinya setelah itu next apa gitu. Ya, setelah kita meratapi betapa jahatnya hawa nafsu kita, betapa penipunya hawa nafsu kita, setelah kita sadar kan harus ada langkah ke depan gitu. Jangan cuma sekedar meratap, memang ente penipu, memang ente ini, nggak selesai-selesai, nggak habis-habis. Memang tabiatnya saya penipu, terus sawat gitu kan. Hawa nafsu kalau disuruh aja komentar dia, terus mau ngapain? Kamu dong gerak, kamu dong ini minta tolong sama Allah, kamu dong lawan aku. Jangan cuma sekedar menghujat, tidak ada habis-habisnya seperti itu. Jadi itu bisa sebagai awal langkah kita sadar hawa nafsu kita itu penipu, hawa nafsu itu jahat dan lain sebagainya. Terus bagaimana caranya kita melawan hawa nafsu seperti itu. Bagaimana menjaga konsistensi kualitas salat karena sering sekali ada bisikan-bisikan urusan dalam salat. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan jika sedang lelah fisik tapi sudah datang waktu salat, kadang ingin tetap menjaga bacaan tetap panjang tapi kadang lelah sampai salat fardu saja sulit. Apa boleh meringankannya saat lelah agar semangat jiwa dan kerinduan pada salat terjaga, atau ini merupakan tipu dari syaitan? Jazakumullah khairan. Ya, bahwasanya kita itu bukan malaikat, kita manusia. Manusia itu imannya yazidu wa yanqus, itu normal, naik turun. Beda dengan malaikat, itu flat aja gitu, ya kan? Kalau disuruh sujud sampai hari kiamat malaikat, disuruh tasbih sampai hari kiamat. Kita kan tidak seperti itu, ya. Kadang lalai, kadang ingat, kadang ini. Nah itulah, dan itu suatu kemestian. Artinya jangankan cuma sekedar lalai, jangankan cuma sekedar capek, jangankan cuma sekedar males. Yang ada lebih daripada itu, pelanggaran. Ya, pelanggaran total. Kalau misalnya kan tidak berdosa. Misalnya sepertinya ini pertanyaan dari ibu-ibu. Tidak berdosa seorang wanita untuk mengakhirkan sholat, misalnya capek di awal waktu, ya di tengah. Capek ya di akhir, jangan sampai lewat waktunya. Makanya ulama katakan bahwasanya sholat itu wajib muwassa,
Wajib wujuban muwassa'an. Jadi kewajiban yang boleh dilakukan tapi dikasih kelonggaran. Misalnya sholat 10 menit. Sholat duhur 10 menit atau mungkin pengen tambah 15 menit. Atau dalam sewaktu-waktu pengen setengah jam. Zuhur misalnya setengah jam. Boleh, boleh. Kan waktu antara zuhur dengan asar berapa tuh? Kurang lebih 3 jam. Ya kan? 3 jam. Artinya, sepanjang-panjangnya kita sholat duhur sampai setengah jam pengen meresapi, kan bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Asal jangan sampai keluar waktunya seperti itu. Nah ini sebagaimana pertanyaan, ini apakah kita boleh meringankannya saat lelah? Boleh. Iya. Kita akhirkan boleh, asal jangan lewat waktunya, seperti itu. Ya, saatan-saatan, dan itu sangat normal. Kadang iman meningkat, kadang futur, itu seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli amalin syarra wa likulli syirratin fatra, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada." Setiap amal ibadah itu ada semangatnya. Setiap semangat pasti ada turunnya. Futur. Dan barang siapa yang puturnya tetap di atas sunnahku, maka dia selamat. Jadi intinya, puturnya kita jangan sampai keluar daripada sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masjid harus diwakafkan? Bagaimana jika masjid yang satu gedung dengan sekolah, sedangkan bangunan sekolahnya tidak diwakafkan, masjid ada di bangunan sama namun berbeda lantai? Itu kan idealnya. Idealnya yang namanya masjid itu diwakafkan supaya sempurna amal ibadahnya. Tapi dibahas oleh ulama, apakah sah misalnya masjid bukan wakaf, dipinjamkan. Bahkan dibahas oleh ulama disewa. Jadi jadi ada pembahasan di antara ulama, apakah yang diwakaf itu harus ainul mauqufah ataukah bisa al-manfaah al-mauqufah. Itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang benar wallahu ta'ala itu boleh manfaat yang diwakafkan. Jadi bukan cuman fisik yang diwakafkan, tanah berikut bangunannya diwakafkan. Kalau memungkinkan itu ideal. Kan kita bicara sah atau tidak, bukan ideal atau tidak. Kalau idealnya, ya ulama sepakat. Yang ideal itu tanah dan bangunannya diwakafkan. Tapi manakala di tempat-tempat tertentu, kalau kita mau cari ideal tidak dapat, maka minimal manfaatnya itu yang dipakai. Jadi bangunannya, tanahnya masih punya orang lain, tapi boleh kita manfaatkan untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat dan lain sebagainya, itu bisa. Atau kita sewa dan lain sebagainya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita meminjamkan uang, apakah boleh kita menerima ganti yang lebih dari sebenarnya padahal kita tidak memintanya? Ya, selama tidak ada persyaratan. Persyaratan itu ada 2. Ya, persyaratan syarat labzi atau syarat yang dilafatkan atau yang dituliskan, atau syarat urfi, syarat yang orang kita bilang kemestian tapi tidak dilafatkan, tapi tidak dituliskan. Ya, tapi apa? TST. Ya, tahu sama tahulah. Masa saya udah pinjam ini panjang lah ceritanya. Ya kan? Masa nah ini itu tidak boleh. Baik yang dilafatkan, baik yang tertulis ataupun yang tidak dilafatkan dan tertulis tapi dia teranggap sebagai kemestian. Tapi kalau ada orang kasih, dia pinjam sama kita, kemudian dia kasih lebih tanpa persyaratan dan tanpa sebagai persyaratan, itu boleh-boleh saja. Rasulullah SAW bersabda, khairukum ahsanuhum qadaan. Sebaik-baik kalian itu yang ketika dia membayar hutangnya itu yang paling bagus ketika dia membayarkan hutangnya. Paling bagus itu apa? Misalnya dia kasih tempo waktu sebulan, dia setengah bulan dia sudah bayar. Misalnya dia hutang 1 juta, dia balikin 1.500.000. Nah, itu bagus namanya. Iya kan? Seperti itu. Tapi tadi dengan catatan
bukan sebagai persyaratan. Kalau sebagai persyaratan, maka terjatuh ke dalam riba. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, walaupun secara lafadz dia tidak sahih, tapi maknanya benar. Disebutkan bahwasanya kul qardin jarnafun wa riba, setiap tangan yang ada manfaat lebih daripada itu, maka itu riba. Nah, itu maksudnya apa? Tadi maksudnya apabila itu ada persyaratan. Tapi kalau tanpa persyaratan, maka tidak ada masalah. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.